Imigrasi Makassar deportasi 3 warga negara asing asal Tiongkok. Presiden Republik Indonesia bantu pengungsi di Luwu Utara 1 ekor sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Sulawesi Selatan hari ini kembali hadir menyapa Anda bersama saya Akmal Idrus. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan dan kita awali kebersamaan kita pada segmen berita utama berikut ini. Saudara, informasi pertama, kantor imigrasi Makassar akan segera mendeportasi 3 warga negara asing asal Tiongkok yang diduga melakukan pemalsuan dokumen izin tinggal di Indonesia. Imigrasi Makassar deportasi 3 warga negara asing asal Tiongkok yang diduga melakukan pemalsuan dokumen izin tinggal di Indonesia. Ketiga WNA tersebut segera dideportasi setelah menjalani masa tahanan di Makassar karena terbukti melanggar izin tinggal. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar telah menjemput ketiganya dari Rumah Detensi Imigrasi atau Rudenim untuk segera dideportasi ke negaranya. 3 WNA asal Tiongkok yang dideportasi oleh pihak Imigrasi Makassar di kantor Imigrasi Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan, yaitu Chai Yong Chan bersama istrinya, Cheng Xia, dan Lai Win Hong. Menurut Kepala Kantor Imigrasi Makassar, Andi Palawaruka, ketiga WNA itu telah diproses hukum pidana karena diduga melanggar keimigrasian dengan memalsukan visa dokumen izin tinggal dan melakukan aktivitas perdagangan. Ketiganya melanggar pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dengan hukuman 6 bulan dan 10 bulan penjara. Mereka telah menjalani masa tahanan selama 10 bulan serta akan dipulangkan dengan menggunakan pesawat charter. Pemalsuan izin tinggal yaitu KITAS ya, yang di situ tertera bahwa yang bersangkutan adalah pemegang KITAS yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Namun setelah kita konfirmasi ke Kantor Imigrasi Jakarta Barat, ternyata KITAS tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Jadi KITAS itu diduga palsu. Ketiga WNA itu juga diwajibkan menanggung biaya pesawat charter yang akan membawa kembali ke negara asalnya. Proses pemulangan rencananya dilakukan pada 3 Agustus mendatang karena masih beberapa tahapan yang harus mereka lewati, salah satunya rapid test. Selanjutnya, ketiga WNA Cina harus dites swab di Jakarta sebelum pemberangkatan ke Cina. Dari Kabupaten Maros, Herman Kambuna melaporkan. Unit Reskrim Polsekta Panakukang meringkus seorang pemuda yang baru saja mengamuk dan mengancam warga menggunakan sebilah parang dan balok bambu di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Polisi yang menerima laporan warga langsung mendatangi rumah pelaku yang baru saja mengamuk dalam kompleks di Jalan Kesadaran 3, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Pelaku pun tak berkutik saat diringkus petugas yang sedang asik duduk santai di dalam rumahnya. Sebelumnya pelaku yang diketahui bernama Syahrir baru saja mengamuk dan mengancam warga di dalam kompleks menggunakan sebilah parang dan balok bambu. Warga yang resah pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Pasalnya hampir setiap hari pelaku kerap berbuat onar dengan melempari rumah-rumah warga dan tak segan merusak kendaraan yang terparkir di halaman rumah. Mengamuk Pak, banyak orang di sini yang saksikan. Begitu dia mengamuk di? Mengamuk, kemudian dia hancur-hancurkan motornya. Saya halangi, saya lagi yang dia serang, tapi itu saya lakukan saja. Dia pakai apa tadi mengamuk Pak? Bambu. Bambu sama parang ya? Di situ parang. Karena banyak orang di sini keluar bawa parang. Tapi dia maju orang lari masuk kembali bawa parangnya itu. Dia memang sering mengamuk di sini atau seperti apa Pak? Sering dia lempar-lempar itu katanya. Tapi saya tidak pernah lihat melempar, hanya dia sering lempar rumah. Berdasarkan laporan warga tentang adanya warga yang mengamuk dan merusak motor milik korban, sehingga anggota Reskrim dan unit SPK melakukan penangkapan langsung terhadap pelaku. Dia mengamuk pakai apa katanya di sana? Jadi menggunakan sebuah parang dan sebuah bambu dan mengejar warga. Kalau hasil kejiwaan pelaku ini apakah diduga empat atau seperti apa? Jadi sementara dalam penyelidikan. Sementara ya.
Bersama barang bukti sebilah parang dan balok bambu, pelaku langsung digiring ke Mako Polsekta Panakukang untuk menjalani pemeriksaan intensif dan pemeriksaan kejiwaan pelaku. Mengingat saat diinterogasi, jawaban pelaku selalu berubah-ubah dan tidak konsisten. Mustamin, TVRI Sulsel melaporkan. Saudara, korban banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara melaksanakan sholat Idul Adha di lokasi pengungsian dengan penuh haru sebab baru saja ditimpa musibah. Umat Muslim korban banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara melaksanakan sholat Idul Adha di lokasi pengungsian di Desa Meli, Kecamatan Baibunta, Kabupaten Luwu Utara, Jumat pagi. Kendati lokasi tempat sholat masih basah bercampur lumpur, umat Muslim yang hadir bukan hanya orang dewasa, namun sebagian diikuti oleh anak-anak dan remaja. Pelaksanaan sholat Id menempati tenda pengungsian dan sebagian menempati ruang terbuka berlangsung dengan penuh rasa keharuan karena baru beberapa hari ditimpa musibah bencana banjir bandang, menelan puluhan warga korban meninggal dunia dan sebagian masih dinyatakan hilang atau belum ditemukan. Salah seorang korban banjir, Ira, mengungkapkan bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha kali ini jauh berbeda dengan sholat Idul Adha sebelumnya karena ini dilaksanakan di tempat pengungsian. Ada rasa gembira, ada rasa sedih juga karena baru kali ini kita sembahyang beraya penuh dengan Tuhan saja yang tahu. Harapannya semoga kita boleh sukses kembali, bisa bagaimana kita bisa maju kembali. Usai melaksanakan sholat Idul Adha, mereka kembali ke tenda masing-masing untuk berkumpul bersama sanak keluarganya. Muhammad Ilyas, TVRI Sulsel melaporkan. Saudara, sementara itu isak tangis mewarnai jemaah salat Idul Adha di lokasi pengungsian di Desa Meli, Kecamatan Baibunta, Kabupaten Luwu Utara. Para jemaah teringat sanak keluarganya yang meninggal dunia saat bencana banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Isak tangis pecah usai melaksanakan sholat Idul Adha di lokasi pengungsian di Desa Meli, Kecamatan Baibunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Suasana ini terlihat saat para korban banjir bandang di daerah Kabupaten Luwu Utara berkumpul dan saling memaafkan bersama sanak keluarganya. Kesedihan mendalam karena mereka tak lagi bisa berkumpul sanak keluarga yang sudah meninggal dunia dan hilang pada saat bencana banjir bandang. Salah seorang korban banjir, Ani, mengungkapkan 3 anggota keluarganya meninggal dunia dan juga ada yang hilang belum ditemukan. Bu, kalau perasaannya Idul Adha di lokasi gimana, Bu? Ini sama-sama sama perasaan tetap biasa karena bersama-sama semua orang kampung toh. Satu kampung tapi tetap lain-lain dirasa ini karena bukan di di kampung tak. Perasaannya begitulah, sedih. Kalau anggota keluarga Bu lengkap, Bu? Lengkap. Tapi ada saya meninggal tante bersama ipar. Ada satu yang belum didapat jenazahnya itu. Bagi mereka yang bisa memakamkan keluarganya, mereka menyempatkan untuk berziarah. Keharuan yang menyesakkan dada adalah bagi keluarga yang tidak bisa menziarahi makam keluarganya karena hingga saat ini masih menyisakan kurban 10 orang belum ditemukan. Muhammad Ilyas melaporkan. Sholat Idul Adha 1441 Hijriah dilaksanakan di pelataran parkir kantor Bupati Luwu Utara yang dihadiri oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Profesor Muhadjir Effendi. Sholat Idul Adha 1441 Hijriah 2020 Masehi yang dilaksanakan di pelataran parkir kantor Bupati Luwu Utara Jumat pagi dihadiri oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, staf ahli Kementerian PUPR, dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Sholat Idul Adha juga diikuti para pengungsi korban banjir bandang yang ada di Kecamatan Masamba, Luwu Utara. Bertindak sebagai khotib Menko PMK, Profesor Muhadjir Effendi. Dalam khutbahnya, Muhadjir Effendi mengajak kepada seluruh masyarakat Luwu Utara untuk bangkit kembali dengan tetap menjaga kesehatan dan menjaga keselamatan dari COVID-19. Adalah bentuk pengorbanan kita, wujud nyata dari realitas sekarang ini di mana kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, yaitu menghindari matinya seseorang dengan mengganti dengan yang lain. Kalau kita ingin menghindari meninggalnya saudara kita, kerabat kita yang terdekat,
atau tetangga kita, dan juga menghindari kematian diri kita sendiri, maka patuhi apa itu protokol kesehatan itu. Usai melaksanakan sholat Idul Adha, Menteri PMK menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Bantuan 1 ekor sapi limousin ini seharga 64 juta rupiah yang diperuntukkan bagi warga korban banjir bandang di Masamba, Luwu Utara. Saudara korban banjir bernama Aswi dan Bampi melangsungkan pernikahan secara sederhana di tempat pengungsian banjir bandang, Luwu Utara. Beginilah acara pernikahan Aswin dengan Bampi di tempat pengungsian di Desa Laba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan berlangsung sangat sederhana. Pernikahan tersebut disaksikan oleh kedua orang tua mempelai dan para pengungsi di tempat pengungsian. Acara pernikahan mereka tidak seperti pada umumnya, namun pasangan Aswin dengan Bampi tetap menampakkan raut wajah ceria. Selain dihadiri oleh para pengungsi, ada juga tim relawan yang hadir untuk memberi ucapan selamat atas pernikahan itu. Keluarga mempelai menuturkan rencana pernikahan sudah dilakukan, namun tiba-tiba bencana banjir bandang terjadi di desanya sehingga terpaksa ditunda waktunya. Kendati acara pernikahan di tempat pengungsian dihadiri para pengungsi dan relawan, namun tetap menjadi kebahagiaan keluarga tersebut. Muhammad Ilyas, TVRI Sulsel, mewartakan. Sementara itu, pengungsi korban banjir bandang di Dusun Petambua, Desa Rada, Kecamatan Baibunta, Kabupaten Luwu Utara, mengeluhkan bantuan akibat kurangnya bantuan yang masuk di lokasi pengungsian, seperti air bersih dan alat penerangan serta pakaian dalam. Pengungsi korban banjir di Dusun Petambua, Desa Rada, Kecamatan Baibunta, Kabupaten Luwu Utara, mengeluhkan minimnya bantuan yang mereka terima. Bantuan yang saat ini yang mereka butuhkan di lokasi pengungsian adalah alat penerangan, air bersih, dan pakaian dalam. Apa saja yang dibutuhkan masyarakat untuk saat ini? Kalau di sini itu yang dibutuhkan itu pakaian dalam. Penerangan bagaimana? Oh, kalau lampu kurang juga penerangan di sini. Tidak ada. Kalau untuk jumlah keluarganya berapa? Kalau jumlah keluarga di sini 10 kakak lebih. Oh, jadi 10 kakak lebih. Berdasarkan pantauan kontributor TVRI di lokasi pengungsian, penyaluran bantuan tertumpu pada wilayah perkotaan yang mudah dijangkau oleh kendaraan. Sementara di titik-titik lokasi pengungsian yang sulit dijangkau, bantuan tidak dapat maksimal, sehingga pengungsi di lokasi pegunungan masih kekurangan untuk kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Muhammad Ilyas melaporkan. Pasca bencana banjir bandang yang menerjang Masamba, Kabupaten Luwu Utara, para korban masih membutuhkan sejumlah bantuan seperti perlengkapan bayi, selimut, dan susu. Akibat banjir yang menerjang Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang merusak ribuan rumah, membuat warga yang terdampak banjir mengungsi di sejumlah titik seperti gedung perkantoran bupati, rumah ibadah, dan rumah keluarga ataupun kerabat. Kondisi warga di pengungsian, terutama bayi dan anak-anak, membutuhkan sejumlah perlengkapan dan kebutuhan dasar bayi seperti selimut, susu, bantal, dan kelengkapan lainnya. Bagaimana dengan bahan makanannya, Bu? Alhamdulillah, karena tidak ada putusnya. Siapa yang bawa ke sini? Macam-macam. Ada ya? Iya. Dari petugas ya? Iya. Cukup enggak bahan makanannya yang dibawa ke sini? Ya, alhamdulillah masih cukup ya. Apa yang paling dibutuhkan di sini, Bu? Macam susu, selimut, untuk bantal untuk anak-anak. Ya. Umumnya para pengungsi trauma dengan kejadian saat banjir menerjang rumah mereka. Dari Kabupaten Luwu, Muhammad Ilyas melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan pada segmen Sulsel Membangun setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Saudara, kita ke informasi lain, Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar tahun ini menyembelih 30 hewan kurban yang terdiri dari 27 ekor sapi dan 2 kambing. Perayaan Hari Raya Idul Kurban yang identik dengan pengorbanan atau yang lebih umum dipahami oleh sebagian umat Islam adalah penyembelihan hewan kurban yang kemudian dibagikan kepada sesama, khususnya bagi mereka yang hidupnya kurang mampu. Berkurban saat Hari Raya Idul Adha dianjurkan kepada siapa saja umat Muslim yang memiliki kemampuan dalam hal ekonomi. Untuk perayaan Idul Kurban tahun 1441 Hijriah, Masjid Al-Markas Al-Islami Jenderal M. Yusuf yang diberi kepercayaan melakukan penyembelihan hewan kurban berhasil mengumpulkan sebanyak 27 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Adapun hewan kurban secara perorangan berasal dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Pangdam 14 Hasanuddin, penjabat Wali Kota Makassar, Rektor Unhas, Dirut PT Sementonasa, Lembaga Keuangan Haji Indonesia, Hussein Abdullah, serta Andi Mihdar. Sedangkan selebihnya terkumpul secara berserikat. Ibadah kurban yang dilakukan umat Muslim sebagai kewajiban sekaligus wujud kepedulian sosial serta ketulusan hati bagi orang-orang yang beriman dalam menjalankan ibadah yang dilandasi ketulusan dan keikhlasan, sekaligus akan melatih diri umat Muslim agar senantiasa memiliki sikap dermawan. Selain itu, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus mendekatkan diri kepada sesama manusia. Menurut Ketua Panitia Idul Adha Masjid Al-Markas Al-Islami Jenderal M. Yusuf, Dr. Andes Ham Maskur Yusuf MAG mengungkapkan terima kasihnya atas kepercayaan masyarakat kepada pengurus Masjid Al-Markas untuk menyembelih hewan kurban mereka. Pendistribusian, penyaluran hewan kurban kita di sini, itu kita berusaha mengikuti protokol COVID ini, kesehatannya, di mana yang biasanya menerima itu kupon-kupon disalurkan itu hadir langsung di arena penyembelihan, tapi untuk tahun ini panitia akan mengantarkan langsung ke titik-titik yang telah kita persiapkan atau mengantarkan langsung kepada masyarakat di mana dia berada. Mudah-mudahan kali ini bisa kita distribusikan kurang lebih 1.000 kupon. Hewan kurban yang disembelih di Masjid Al-Markas Al-Islami Jenderal M. Yusuf akan dibagikan masing-masing sepertiga pemilik, sepertiga fakir, dan sepertiga yang lainnya. Panitia juga telah menyiapkan 1.000 kupon untuk penerima, khususnya warga yang berada di sekitar masjid, dan akan diantar langsung kepada penerima sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1441 Hijriah di Masjid Babu Sa'adah Makassar tampak berbeda sebab penyembelihan hewan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Sesuai anjuran pemerintah dan Kementerian Agama serta Organisasi Kesehatan Dunia, pihak panitia perayaan Idul Adha penyembelihan hewan kurban melaksanakan pemotongan sesuai aturan protokol kesehatan. Panitia dan pengurus masjid diwajibkan memakai kaos tangan dan masker dalam kegiatan pemotongan hewan, serta panitia menghadirkan petugas medis agar hewan kurban yang disembelih bisa memenuhi syarat kesehatan hewan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Yayasan Pengurus Masjid Babu Sa'adah, Haji Mansur Palelowi, kepada tim liputan LPP TVRI Sulawesi Selatan di sela-sela kegiatan pemotongan hewan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa pada Idul Adha kali ini, panitia Idul Adha memotong sebanyak 8 ekor hewan kurban berupa sapi yang diterima Masjid Babu Sa'adah dari berbagai pihak, diantaranya dari pihak BNI Syariah dan 2 ekor kambing. Pemotongan hewan kurban mulai dilakukan hari Jumat dan setelah sholat Jumat serta dilanjutkan pada hari Sabtu, baru proses penyembelihan semua hewan kurban ini selesai. Haji Mansur menambahkan bahwa pembagian hewan kurban juga berbeda dengan kebiasaan sebelum wabah virus corona, di mana guna menghindari tumpukan dan kerumunan orang, maka pihak panitia mendistribusikan daging kurban kepada ketua RT yang berada dalam lingkungan Mamajang Dalam untuk dibagikan kepada kaum duafa yang berhak. Semuanya ini insya Allah kita akan bagikan kepada masyarakat Mamajang Dalam dan sekitarnya. Yang ketika kita perkirakan bahwa jumlah tersebut akan kurang lebih 300 paket kita akan serahkan insya Allah.
Jadi pada tahun-tahun sebelumnya, tentunya pada tahun ini tidak sama dengan tahun sebelumnya. Pada kita dalam keadaan kondisi seperti ini, dalam keadaan ada wabah corona, sehingga tetap kita melaksanakan dan alhamdulillah bahkan meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Haji Mansur berharap dengan adanya protokol kesehatan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban, diharapkan dapat memotong mata rantai penyebaran virus COVID-19, serta diharapkan agar jamaah Masjid Babu Sa'adah mengikuti anjuran pemerintah di rumah masing-masing agar terhindar dari wabah virus corona. Hartono, TVRI Sulawesi Selatan melaporkan. Keluarga besar Diklat Keagamaan Makassar menyembelih hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban yang setiap tahun dirayakan oleh segenap umat Islam adalah merupakan bagian dari syiar Islam. Selain diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji, juga di dalamnya terserat sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail alaihissalam. Perayaan Hari Raya Idul Kurban yang diidentikan dengan pengorbanan atau yang lebih umum dipahami oleh sebagian umat Islam adalah penyembelihan hewan kurban, kemudian dibagikan kepada sesama, khususnya bagi mereka yang hidupnya kurang mampu. Berkurban saat Hari Raya Idul Adha dianjurkan kepada siapa saja umat Muslim yang sudah mampu dalam hal ekonomi. Ibadah kurban sekaligus bentuk kepedulian sosial serta ketulusan hati bagi orang-orang yang beriman dalam menjalankan ibadah yang dilandasi ketulusan dan keikhlasan, sekaligus akan melatih diri umat Islam agar senantiasa memiliki sikap dermawan. Di mana umat Muslim yang berkurban adalah orang yang ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mendekatkan diri kepada sesama manusia. Seperti pada perayaan Hari Raya Idul Kurban 1441 Hijriah, keluarga besar Balai Diklat Keagamaan Makassar juga menyembelih sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang disaksikan Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar, Juhra Esos MAP, bersama sejumlah pejabat dan karyawan BDK Makassar. Alhamdulillah dengan kesadaran teman-teman di Balai Diklat ini, tahun ini kami bisa memotong 3 ekor sapi. Kembali lagi bahwa itu adalah kebersamaan dan kesadaran ASN Balai Diklat bagaimana sebenarnya makna daripada Idul Kurban ini. Sehingga kami bisa melaksanakan Idul Kurban sebagaimana tadi sampai bahwa setiap tahun kami insya Allah akan melaksanakan seperti ini dan tahun-tahun berikutnya akan lebih banyak lagi dan ujungnya nanti akan meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi khususnya kami di Balai Diklat Keagamaan Makassar. Usai penyembelihan hewan kurban dilakukan penyerahan secara simbolis daging hewan kurban kepada warga yang kurang mampu atau kaum duafa oleh Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar bersama Ketua Bapin Rois serta perwakilan Widya Suara BDK Makassar. Saudara, sementara itu pembagian daging kurban oleh pengurus Masjid Darun Naim Makassar pada Hari Raya Idul Adha diantarkan langsung ke rumah penerima masing-masing. Masjid Darun Naim yang terletak di Jalan Nipa-Nipa Raya nomor 1, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, menggelar pemotongan hewan kurban. Sebanyak 15 sapi dikorbankan yang merupakan donasi dari para pengurus masjid maupun dari masyarakat sekitar. Masih tingginya angka penularan COVID-19 membuat pengurus masjid membatasi warga yang datang ke proses pemotongan hewan. Baik pengurus masjid maupun masyarakat yang datang juga harus dipastikan dalam keadaan sehat dengan menerapkan protokol kesehatan. Distribusi daging kurban nantinya akan dibagikan langsung ke rumah-rumah para mustahik sehingga tidak akan ada antrean di masjid. Perintah berkurban bagi yang mampu ini sesungguhnya menunjukkan bahwa kaum muslimin dilatih untuk peduli dan mempertebal rasa kemanusiaan, mengasah kepekaan terhadap masalah-masalah sosial, serta mengajarkan sikap saling menyayangi terhadap sesama. Di Masjid Darun Naim itu 15 ekor. Namun keseluruhan di RW 3 itu ada sekitar 20 ekor. Jadi yang 15 itu khusus di masjid dipotong. Itu sumbangan dari para jemaah atau dari mana saja? Jadi begini, ada dari sebagian dari luar,
tapi itu atas partisipasi jamaah Masjid Darul Naim sehingga bisa terlaksana dengan baik. Di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi, sedekah tentunya akan sangat bermakna berapapun jumlahnya. Sebagian besar orang mengalami kesulitan secara ekonomi, namun mereka yang tetap berkurban dalam kondisi yang sempit akan menjadi sebuah keistimewaan. Kurban menjadi salah satu yang dianjurkan bagi umat Islam yang mampu menunaikannya sebagai bentuk tanda syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling membantu antar sesama. Daging kurban ini akan diberikan kepada sejumlah panti asuhan serta masyarakat sekitar yang membutuhkan. Umar Hatab, ITA melaporkan. Saudara, Kepolisian Resor Polres Bulukumba menyembelih 68 ekor hewan kurban yang dibagikan kepada warga tidak mampu dengan cara diantarkan langsung ke rumah masing-masing. Pada perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini, Kepolisian Resor Polres Bulukumba mengorbankan 68 sapi. Semua hewan kurban tersebut merupakan hasil patungan dari anggota Polres dan Polsek sejak tahun lalu. Penyembelihan hewan kurban dilakukan secara terpisah sebanyak 28 ekor sapi disembelih di Mapolres Bulukumba, sementara 40 ekor akan disembelih di beberapa sektor Polsek di Bulukumba. Menurut Kasat Reskrim Polres Bulukumba AKP Beri Juwana Putra, program kurban tahunan Polres Bulukumba berorientasi untuk berbagi kepada orang yang tidak mampu. Ini adalah program Bapak Kapolres Bulukumba bersama kita itu sekitar 68 ekor sapi. Ya. Di mana 68 ekor sapi ini terdiri dari anggota Polres Bulukumba dan anggota Polres Bulukumba. Nah, untuk pembagiannya di mana di Polres itu memberikan di sekitaran tetangga-tetangganya atau di masyarakat sekitarnya, kemudian untuk di Polsek difokuskan di wilayahnya masing-masing. Dikatakan sebelum hewan kurban disembelih terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan. Sementara teknis pembagian daging kurban pihaknya dilakukan sesuai protokol kesehatan dengan cara menukarkan kupon yang sebelumnya telah dibagikan kepada warga yang berhak menerima daging kurban. Dari Kabupaten Bulukumba, Mustari Pardi, TVRI Sulsel melaporkan. Masyarakat dan pondok pesantren menyalurkan ratusan bungkus daging kurban kepada warga fakir miskin. Sebanyak 8 ekor sapi yang diamanahkan para donatur tahun ini juga akan didistribusikan kepada masyarakat terdampak COVID-19. Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah dimanfaatkan oleh seluruh umat muslim untuk berbagi terhadap sesama. Salah satunya oleh pengurus Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Irsyad Makassar yang menyembelih 8 sapi dari para donatur. Kegiatan ini melibatkan seluruh santri dan masyarakat untuk membantu dalam proses pemotongan daging dan pengemasan daging yang nantinya akan dibagikan kepada warga sekitar Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Teknis pembagian daging kurban ini adalah dengan menukarkan kupon yang sebelumnya telah dibagikan kepada warga sekitar pondok pesantren. Penyembelihan hewan kurban yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Irsyad Makassar selaku panitia yang menyalurkan daging korban. Pembagiannya ini yang pertama kepada yang berhak 30%, kemudian tetangga dan leha 30%, dan 30%-nya adalah masyarakat miskin. Dan ini jelas aturan dalam syariat. Jadi yang penerima itu adalah terlebih dahulu diberikan kupon, kemudian datang membawa kupon dan diberikan haknya sebagai leha atau miskin. Selain diberikan kepada warga sekitar, daging kurban juga diberikan kepada warga yang kurang mampu dengan cara diantarkan langsung ke rumah yang berhak menerima. Hewan dan daging kurban yang diamanahkan para donatur tahun ini akan didistribusikan kepada masyarakat terdampak COVID-19. Herman Kambuna melaporkan. Saudara, guna memastikan kelayakan fisik dan kesehatan hewan kurban yang dipersyaratkan, tim terpadu pemeriksaan hewan kurban melakukan pengecekan sebelum disembelih.
Setiap ibadah dalam agama Islam termasuk menyembelih hewan kurban saat Idul Adha dianggap sah jika sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Dalam syariat Islam terdapat 2 syarat yang harus terpenuhi agar kurban dapat diterima dan dianggap sah. Berkurban sendiri hukumnya sunnah, muakkadah atau amat ditekankan karena keutamaannya yang agung dalam Islam. Pelaksanaan kurban sudah diatur secara jelas di dalam Islam. Tidak semua hewan dapat dijadikan kurban dan harus memenuhi syarat tertentu. Setelah memenuhi syarat dalam syariat agama Islam, maka hewan-hewan kurban tersebut akan dilakukan pemeriksaan kelayakan. Guna memastikan kelayakan fisik dan kesehatan hewan kurban yang dipersyaratkan, tim terpadu pemeriksaan hewan kurban melakukan pemeriksaan sebelum disembelih. Seperti yang dilakukan tim terpadu pemeriksaan hewan kurban yang terdiri dari Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Cabang Sulsel, serta Prodi Kedokteran Hewan Unhas. Sebanyak 27 ekor sapi dan 3 ekor kambing yang disembelih pada perayaan Idul Adha di Masjid Al-Markas Al-Islami dilakukan pemeriksaan sebelum disembelih yang meliputi umur dan kesehatan hewan, dan setelah disembelih dilakukan pemeriksaan organ dalam dan daging hewan kurban. Kalau dari kesehatan semuanya sudah memenuhi syarat, sudah bagus. Kemudian ini kita kan juga mengambil untuk yang dicurigai, kita ambil sampel darah di telinga. Kemudian diperiksa lab, jadi tadi ada mobil bergerak kami. Kemudian setelah itu diperiksa kembali apakah ada masalah di dalam darahnya atau hal-hal yang berkaitan dengan organ dalam itu. Kemudian setelah itu ya setelah postmortem ya setelah disembelih. Gitu. Setelah dilakukan pemeriksaan kelayakan hewan kurban di Masjid Al-Markas Al-Islami Jenderal M. Yusuf Makassar oleh tim terpadu, dinyatakan seluruh memenuhi persyaratan. Anto Arikadang TVRI Sulsel mewartakan. Informasi lain, Saudara, pemerintah menjamin kebutuhan pupuk di Sulawesi Selatan selama tahun 2020 untuk semua sektor iklim aman dan dapat terpenuhi. Di tengah melemahnya kegiatan sejumlah sektor perekonomian selama pandemi COVID-19, pertanian ternyata menjadi satu-satunya sektor yang masih bergeliat dan menopang sektor lainnya. Karena itu pemerintah sangat memperhatikan suplai pupuk ke petani, mengingat pupuk menjadi sangat dibutuhkan oleh petani. Pupuk yang beredar saat ini yakni pupuk non-subsidi yang dijual bebas dan pupuk bersubsidi, dan untuk tahun 2020, urea untuk Sulawesi Selatan telah tersalurkan lebih 200.000 ton, SP36 terrealisasi, ZA hampir 38.000 ton, dan NPK 110.000 ton, serta pupuk organik 6.700 ton. Untuk mempercepat masuknya pupuk serta terdistribusi hingga ke petani, maka untuk pupuk NPK didatangkan dengan sistem curah, dan setelah tiba di Sulawesi Selatan baru dilakukan pengantongan. Pupuk Petrokimia Gresik misalnya memiliki 2 gudang yang sekaligus tempat pengantongan dengan kapasitas masing-masing 30.000 ton. Gudang dilengkapi 3 mesin pengantongan yang setiap harinya mampu memproduksi 1.000 ton pupuk untuk langsung dikirim ke gudang penampungan di daerah-daerah. Karena itu, staf perwakilan daerah penjualan SPDP Petrokimia Gresik, Setiawan Suryo KJ, menjamin pupuk dapat tiba di gudang penampungan untuk didistribusikan ke petani tepat waktu, karena proses pengantongan sudah berjalan sejak beberapa hari lalu. Kami di sini berupaya menjadi pemecah dari setiap permasalahan yang ada di bidang pertanian. Salah satunya adalah mengenai isu kelangkaan pupuk. Nah, kami selalu berkoordinasi dengan Pemda, terutama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ketersediaan pupuk ini. Nah, saat ini kita datangkan sekitar 21.000 ton NPK. Harapan kami ini dapat memenuhi permintaan petani sekitar 3 minggu ke depan. Untuk memastikan proses pasokan hingga distribusi, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Susa, Dr. Insinyur Andi Ardi Caco MP, didampingi jajaran Petrokimia Gresik, meninjau gudang pengepakan petrokimia pupuk di Makassar. Aksi protes sempat mewarnai penyaluran BST COVID-19 tahap ketiga di Kabupaten Maros lantaran banyak warga yang tidak disiplin untuk mengantri dan mengabaikan protokol kesehatan. Sejumlah warga melakukan protes saat proses antrian bantuan sosial tunai atau BST tahap ketiga dari Kementerian Sosial.
Bantuan sebesar Rp600.000 per kepala keluarga disalurkan melalui posko penerimaan dan penyaluran bantuan logistik penanganan COVID-19 di Jalan Bougainville, Kelurahan Petuada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Sayangnya, dalam pengambilan BST ini, warga masih saja mengabaikan protokol kesehatan COVID-19 dengan tidak jaga jarak. Bahkan sejumlah warga lainnya sempat protes lantaran ada yang tidak tertib dan saling mendahului antara penerima BST yang telah lama antri. Meski petugas terus mengimbau warga agar selalu jaga jarak fisik dan tidak saling berdesakan, namun warga tetap bersikap abai. Kerumunan warga lantaran pihak kantor pos tidak memberlakukan sistem nomor antrian bagi setiap penerima BST. Harus cepat dilayani masuk. Banyak orang di belakang orang tua sudah lama tidak terbergerak di belakang. Itu bisa proteskan dan lain-lain. Oh, tadi itu tidak antriannya, Pak? Saya bilang, kenapa orang tua di belakang dari tadi duduk di situ tidak bergerak, orang di belakang cepat masuk. Dan saya tadi ingatkan ini, Pak, kenapa begini caranya nih? Yang di depan duduk di belakang, saya tidak bergerak. Dan sedangkan banyak saya perhatikan itu orang sekali duduk di depan, cepat di sini. Oh, jadinya antri seperti gini, Pak Di? Ya, kurang cerita ada pengaturan antrinya di sana. Antrinya, oh. Ini untuk prosedur tempatnya sendiri itu kita kembalikan lagi ke kabupaten masing-masing. Bagaimana cara pengelolaannya di lapangan itu kita serahkan kepada kabupaten dan kecamatan yang atur. Nah, kita di lapangan cukup tahu membayarkan, kita mengikuti arus aja ya Pak. Karena di sini masalahnya kalau tidak mengikuti juga Pak, per 1.007 ini bisa main berapa hari Pak kalau cuma satu-satu aja yang makanya kalau kita sekarang bagaimana gerakan cepatnya biar terselesaikan semua, sudah terima langsung bayar, sudah pulang langsung. Sebanyak 1.007 warga dari 7 kelurahan di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros menjadi penerima BST tahap 3 yang ditargetkan selesai bulan ini. Herman Kambuna, TVRI Sulawesi Selatan melaporkan. Kekurangan siswa dan belum memenuhi kuota yang tersedia, Dinas Pendidikan Kota Makassar akan kembali membuka proses penerimaan calon siswa baru. Di tengah banyaknya siswa yang mengeluh karena tidak lulus masuk ke sekolah negeri, sejumlah sekolah negeri di Kota Makassar justru kekurangan siswa baru. Dinas Pendidikan Kota Makassar lalu memerintahkan pembukaan kembali proses penerimaan calon siswa baru. Salah satu sekolah yang kembali membuka penerimaan calon siswa baru adalah SMP Negeri 49 Kota Makassar. Sekolah yang terletak di Jalan Syekh Yusuf Minasaupa Makassar ini melaporkan ke Dinas Pendidikan tentang masih kurangnya siswa yang masuk di tahun ajaran baru ini. Menurut Kepala SMP Negeri 49 Iksan, pasca PPDB online, sekolahnya masih kekurangan 40 siswa atau lebih dari satu ruangan belajar masih kosong. Ini dikarenakan jumlah siswa yang mendaftar ke SMP 49 jauh lebih rendah dari jumlah kuota yang disediakan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Amalia Malik, membenarkan pembukaan kembali penerimaan siswa baru. Pihak sekolah diizinkan melakukan penerimaan secara offline, namun diminta untuk memprioritaskan calon siswa yang kurang mampu. Kita tidak mengutamakan zonasi ya, sepanjang itu mereka bisa terpenuhi untuk bisa bersekolah, khususnya bagi anak-anak kita yang kurang mampu, untuk bisa kita cover semuanya masuk di sekolah. Paling tidak memang jauh, mungkin ada yang agak jauh sedikit, tetapi paling tidak dia masih di wilayah kecamatan. Rata-rata mereka kekurangan siswa berapa siswa? Ada yang 80, ada yang masih satu kelas, satu rombel ya. Ada yang satu rombel, ada yang 2 rombel. Tapi offline ya Bu nantinya? Offline. 9 sekolah yang masih kekurangan siswa yakni SMP 51, SMP 32, SMP 55, SMP 49, SMP 54, SMP 11, SMP 16, dan SMP 52. Mustamin Mustari, TVRI Sulawesi Selatan melaporkan. Kontribusi para akademisi di perguruan tinggi dalam akselerasi pembangunan nasional menjadi penting karena perencanaan yang matang harus melalui kajian ilmiah dan riset yang jelas. Fungsi perguruan tinggi tidak semata sebagai lembaga pendidikan dalam menyiapkan SDM yang berkompeten. Namun di sisi lain, institusi pendidikan tinggi juga berperan sebagai lembaga riset yang dituntut mampu berkontribusi secara langsung dalam akselerasi pembangunan bangsa.
Dengan fungsi pengabdian masyarakat yang diembannya, menempatkan perguruan tinggi pada posisi strategis sebagai mitra bagi pemerintah yang akan menjadi dukungan penting dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, khususnya dalam hal riset atau kajian awal pembangunan. Dengan melibatkan kalangan akademik dan peneliti di perguruan tinggi, eksekutif atau penyelenggara pemerintahan sebagai pelayan publik akan menghasilkan berbagai inovasi dan terobosan baru dan lebih maju sesuai dengan tantangan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Peran inilah yang terus didorong Universitas Atmajaya Makassar hingga saat ini. Hampir seluruh tenaga dosen yang dimiliki telah melakukan penelitian, khususnya penelitian untuk menghasilkan jurnal bereputasi. Rektor Universitas Atmajaya Makassar, Ferdinandus Sampe mengungkapkan, saat ini 98% dosen dan jajarannya telah melakukan penelitian yang sekaligus menjadi bagian dari komitmen untuk berkontribusi melalui jurnal bereputasi yang dihasilkan. 58 draft jurnal yang kami sedang olah, mudah-mudahan jurnal ini draft-draft ini dapat diterbitkan pada jurnal-jurnal yang bereputasi. Karena itu yang salah satu yang kami harapkan memang bahwa penelitian-penelitian ini tidak hanya tersimpan di rak LPPM, tetapi benar-benar dapat diikuti, dapat dinikmati oleh pihak luar lewat publikasi-publikasi pada jurnal yang berkualitas bagus. Diharapkan hasil penelitian di berbagai bidang yang telah diterbitkan dan dipublikasikan dapat menjadi referensi positif berbagai pihak yang membutuhkan, khususnya pemerintah maupun masyarakat, untuk dimanfaatkan secara maksimal. Hasdar Anto, TVRI Sulsel melaporkan. Saudara, hari ini Universitas Negeri Makassar berusia 59 tahun. Berbagai tantangan dihadapi sebagai Tridharma untuk menghasilkan SDM profesional dalam bidang pendidikan dan non-pendidikan yang berwawasan kewirausahaan. Kita ikuti wawancara singkat bersama Rektor UNM, Profesor Husain Syam berikut ini. 59 tahun tentu bukan waktu yang sedikit untuk Universitas Negeri Makassar sebagai Tridharma yang menghasilkan profesional di bidang pendidikan. Ada beberapa catatan sedikit yang dapat kita bahas bersama dengan Rektor Universitas Negeri Makassar, Profesor Husain Syam, dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Rektor. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke Pak Rektor, ini ada beberapa catatan sedikit tentang UNM yang saat ini 1 Agustus berusia 59 tahun. Betul. Oke Prof. Nah, peningkatan lembaga kemahasiswaan sebagai wadah untuk peningkatan karakter akademik mahasiswa. Nah, seperti apa itu Prof untuk di tahun 59 tahun ini? Ya, jadi UNM di usia 59 tahun tentu bukanlah usia yang muda, mestinya sudah terlalu banyak memberikan sumbangan kepada peningkatan sumber daya manusia di Sulawesi Selatan dan di Indonesia pada umumnya. Untuk usia 9 tahun ini, saya mengajak kepada seluruh teman-teman Sivitas Akademika bahwa kita ingin mencoba memberikan ikon tersendiri bagi UNM. Apa itu? Saya ingin mengantarkan UNM ini kepada kita semua bekerja sinergi keras, cerdas untuk kemudian menghadirkan UNM menjadi bagian penting bagi masyarakat. Apa itu? Saya ingin UNM ini menjadi kampus entrepreneurship. Ini yang saya memberikan kado di usia yang ke-9 dan kita sudah berkomitmen semua keluarga besar Sivitas Akademika untuk menjadikan kampus ini sebagai kampus entrepreneurship. Langkah-langkah telah kita lakukan sangat banyak, mulai dari siapapun mahasiswa di UNM itu wajib hukumnya melulusi mata kuliah kewirausahaan, sehingga lahir jiwa entrepreneur, jiwa wirausaha dalam dirinya, setidaknya di jiwa kreatif dan jiwa inovasi. Itu bagian dari karakteristik kewirausahaan ini yang kita mau hadirkan. Hari ini juga
UNM sudah ada pada posisi Badan Layanan Umum dalam pengelolaannya. Karena itu ini juga usia yang ke-9 kita canangkan agar kita semua bekerja untuk mengantarkan UNM menjadi PTNBH. PTNBH, Badan Hukum ya, Prof? Ya, Badan Layanan, Badan Hukum, PTN, Badan Hukum. Kita berharap itu karena kita mau melakukan proses secara fleksibel, pengelolaan kelembagaan secara fleksibel untuk menghadirkan sebuah layanan prima bagi masyarakat dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang unggul untuk Indonesia maju. Kira-kira gitu ya. Baik, menciptakan mahasiswa sebagai entrepreneurship. Yang saat ini UNM juga selalu mensupport mahasiswanya berinovasi, menciptakan kreativitas yang baru-baru ini drone disinfektan ya Prof ya. Nah, untuk mewujudkan itu sebagai mahasiswa untuk entrepreneurship, dukungan dari pihak dosen sendiri ini seperti apa, Prof? Ya. Peningkatan. Ya, jadi di UNM ini memang ada tim, ada tim kreasi, tim kreatif lah istilahnya, tim kreatif, ada tim kewirausahaan, inilah yang senantiasa akan berkolaborasi untuk mencoba melihat talenta-talenta mahasiswa yang memang bisa didorong dan dikembangkan untuk kemudian bisa melahirkan katakanlah startup ya. Startup yang saat ini lagi booming ya, karena sebuah negara atau wilayah dikatakan maju kalau penduduknya atau rakyatnya itu sekitar 4% yang berwirausaha. Nah, Indonesia ini hari ini baru 3,5%. Kita masih ingin menyumbang itu, UNM menjadi bagian dari itu. UNM menjadi bagian dari penyumbang startup mahasiswa atau anak muda untuk membuka lowongan kerja seperti itu, Prof ya. Tidak hanya membanggakan bangsa, tetapi juga membantu masyarakat Indonesia untuk bekerja di perusahaannya mereka ya, Prof ya. Menciptakan lapangan kerja itu ya. Oke, baik, Prof. Nah, ini ada lagi sedikit peningkatan fungsi perpustakaan digital sebagai sumber belajar yang menyenangkan, Prof. Ini mungkin kalau di tengah pandemi saat ini sangat berguna, Prof. Perpustakaan digital karena mahasiswa bisa mengaksesnya bukan hanya di kampus semata tapi bisa juga di rumah, mungkin di kampung halamannya. Nah, seperti apa itu, Prof? Perpustakaan digital yang akan dibangun? Bukan akan dibangun, sudah semua. Jadi Prof, layanan kita teman-teman bisa mengakses semua dimanapun berada karena secara online. Itu semua. Jadi bahkan tidak ada lagi misalnya karya dosen. Laporannya itu tidak lagi dalam bentuk hard, tapi dia udah bisa silakan dibaca semua, ada semua. Jadi berarti sebagai mahasiswa UNM ini sangat beruntung, Prof. Apalagi untuk mengerjakan tugas-tugas akhir yang membutuhkan artikel banyak, Prof bisa diakses langsung. Betul. Seiring dengan itu ya kita sudah menyiapkan infrastruktur digital. Jadi kampus ini kita dorong menjadi kampus digitalisasi untuk menjadi bagian dari kampus global. Nah, jadi untuk mengglobal, untuk mendunia, tentu infrastruktur digital ini harus hadir. Di UNM hadir itu. Jadi semua mahasiswa, dosen, pegawai, semua kita bayarkan itu di kerjasama Telkom Indonesia 16.000 per bulan untuk kemudian mendapatkan akun pribadi. Akun pribadi yang tidak harus dia di lingkup UNM saja, dimanapun ada WPID dia itu unlimited. Jadi dia seperti orang dimanapun di dunia ini harus sama dengan kemampuannya mengakses sumber dari yang ada di Amerika, yang ada di Eropa dan seterusnya. Jadi tidak ada alasan bagi mahasiswa UNM tidak kompetitif, tidak berkreasi karena semua sumber kita siapkan melalui infrastruktur digital. Betul, sudah difasilitasi. Dunia digital saat ini sudah begitu bisa diakses dengan satu jari, Prof. Dan ini pasti bisa mendukung mahasiswa untuk terus berprestasi, berkreativitas, berinovasi karena dari pihak universitas sendiri sudah mendukung. Nah, tinggal mahasiswanya lagi untuk mengembangkan dirinya untuk berprestasi. Silakan, ini tantangan mahasiswa ini, apalagi Universitas Negeri Makassar sudah berusia 59 tahun, harus terus membanggakan universitas alma maternya, Prof ya. Oke, Prof, ini lagi ada yang menarik, pembebasan SPP bagi mahasiswa berprestasi atau tidak mampu. Wow, berarti saya sudah kunci dengan satu kalimat.
tidak ada mahasiswa UNM yang berhenti kuliah atau berhenti belajar hanya karena alasan tidak bisa membayar. Artinya, silakan disampaikan secara jujur, kita lihat betul, kalau memang tidak bisa membayar, kita bayar. Nah, khusus untuk mahasiswa yang berprestasi, itu saya sudah berkomitmen bahwa siapapun yang memberikan kontribusi dalam hal prestasi, katakanlah mengikuti lomba-lomba kreatif dan seterusnya, lalu membanggakan nama bagi UNM, itu bebas. Bebas pembayaran, bebas UKT, bebas SPP, dan seterusnya. Oke, Prof. Ini tinggal mahasiswanya kembali. Karena kalau tidak mau berprestasi berarti ya salahnya mereka sendiri ya, Prof ya. Karena pihak universitas sudah memberikan apa saja, dunia digitalisasi, perpustakaan digital, SPP gratis bagi mahasiswa berprestasi. Nah, ini lagi menarik satu, Prof, pelatihan, penelitian, pengabdian dan penulisan artikel kepada dosen, utamanya dosen muda. Wow. Kalau saya mau jadi dosen muda di UNM bisa, Prof? Bisa. Oh, sangat bisa. Nggak perlu dites kalau ayo. Terima kasih, Prof. Ini seperti apa, Prof? Jadi apa? Ini kan tadi Ayu mengawali bahwa di perguruan tinggi itu tugas pokoknya itu adalah tridharma ya, pengajaran, penelitian dan pengabdian. Nah, khusus untuk dharma kedua ini, penelitian, itu memang betul-betul kita dorong karena kita ingin menjadikan bagian dari dirinya ini dosen-dosen muda, bahkan juga mahasiswa, itu kita latih terus secara berkala terus-menerus, agar betul-betul dia merasa paham betul, nyaman betul untuk berinovasi, melahirkan ilmu-ilmu baru melalui riset ya, melalui penelitian. Nah, ini penting karena kekuatan keilmuan itu ada di penelitian. Betul. Ya. Apalagi sekarang terindeks artikel harus terindeks Scopus yang harus internasional ya, Prof ya. Semua itu menjadi bagian dari syarat. Bahkan di skim penelitian itu juga di UNM itu saya beri memang khusus skema ada namanya khusus untuk yang muda, ada skim untuk dosen muda, ada skim untuk profesor, ada skim untuk percepatan teman-teman yang ingin jadi profesor. Berarti ada tingkat-tingkatnya, Prof? Iya, kita beri. Jadi ada kompetisinya bagi mereka dengan harapan bahwa semua bisa mengambil bagian dalam melakukan riset, karena riset adalah bagian utama dari proses pengembangan keilmuan dan kompetensi bagi dosen dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pokoknya untuk menyelesaikan solusi bangsa. Saya kira itu. Oke, Prof, satu lagi, Prof, ini tentang akreditasi jurusan dan program studi nih, Prof. Bagaimana, seperti apa peningkatan akreditasinya ini, Prof? Saya ingin mengatakan bahwa 4 tahun terakhir saya diberi amanah bersama teman-teman untuk bekerja memajukan UNM kaitannya dengan kelembagaan, yaitu akreditasi program studi. Saya mulai dari akreditasi kelembagaan. UNM dulu itu ketika saya diberi amanah masih akreditasi B. Setahun setelah saya bekerja bersama teman-teman, alhamdulillah kita bisa mengantarkan UNM itu akreditasi A atau unggul ya. Unggul, dan tentu diikuti lagi dengan akreditasi program studi. Kalau awalnya dulu saya itu dari 106 program studi yang ada, itu hanya 8 yang terakreditasi A. Hari ini itu sudah 42. Wow, 8 ke 42, Prof? Sangat spektakuler itu, dalam bukan main-main. Pak Rektor, iya, 42 berarti sekitar 30 lebih ya, Prof? Selebihnya itu akreditasi B, yang tadinya C, atau bahkan ada yang tidak terakreditasi, semua kita dorong. Nah, ini orientasi ke depan ini di usia 59 tahun ini, harapan kita adalah 70% atau bahkan kita mendekat 100% itu harus A semua. Supaya betul-betul UNM ini unggul dari sisi program studi. Oke, Prof. 59 tahun, tema apa yang diambil di Dies Natalis pada 1 Agustus nanti ini, Prof? Tema kita itu adalah transformasi pendidikan untuk melahirkan sumber daya manusia unggul bagi Indonesia maju. Oke, baik. Nanti perayaan Dies Natalisnya ini dirayakan atau secara offline kah, online kah, Prof? Mengingat kita saat ini di tengah pandemi. Kita dua-duanya, jadi kita offline,
tentu terbatas karena kita menggunakan protokol kesehatan, bahwa kesehatan itu adalah segalanya bagi kita, yang lain itu adalah nomor kesekian. Kesehatan itu amat sangat penting, karena itu kita tidak boleh bermain di protokol kesehatan dalam sebuah kegiatan hari ini ya. Karena itu UNM dalam perayaan Jas Natalis ke-9 nanti itu akan melakukan dua layanan, satu offline dan satu online. Teman-teman yang ada di unit fakultas dan tempat lain itu secara virtual atau online, dan yang hadir di acara hostnya itu adalah cukup Pak Gubernur yang akan menjadi bagian dari kita semua, karena Pak Gubernur sudah berkomitmen mau hadir. Ya. Oke, terima kasih banyak Prof perbincangan kita pada hari ini. Semoga Universitas Negeri Makassar menjadi universitas yang unggul, tidak hanya di Indonesia Timur saja, tapi di Indonesia, Prof. Siap. Oke, demikian wawancara singkat kami bersama Rektor Universitas Negeri Makassar, Profesor Hussein Syam. Kembali ke studio. Baik, dan demikianlah tadi perbincangan bersama dengan Profesor Hussein Syam selaku Rektor UNM yang dipandu oleh rekan kami Ayu Legiarto. Dan tentunya kami juga mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-59 untuk Universitas Negeri Makassar. Semoga terus membangun SDM yang berkualitas bagi Indonesia. Dan informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Sulawesi Selatan hari ini. Akhir kata, saya Akmal Idrus dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.